Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda di hari ini? Tidak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir ya, di bulan Agustus 2022. Dan semoga malam hari ini malam yang betul-betul sesuai dengan ekspektasi Anda ketika tadi pagi Anda mulai membuka mata, berdoa, berharap banyak semua aktivitas Anda itu bisa berlangsung dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan harapan Anda. Semoga hari ini, malam hari ini dirasakan terwujud. Dan seperti biasa, saya Daniel Adam temani aktivitas Anda 1 jam. Kita akan coba bicara tentang sebuah hal yang berhubungan dengan aktivitas. Nah, aktivitas apa? Aktivitas yang sering dilakukan oleh banyak orang sehingga itu membentuk sebuah budaya. Tidak lepas dari kehadiran founder and master teacher of TML, Rev Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam, Pak Eloy. Yes, selamat malam dan seperti biasa tetap good morning, good morning, good morning. Semangat pagi, Mas Daril. Gimana sehat, Pak Eloy? Alhamdulillah sehat, Yes. semangat dan bahagia. Iya, kami doakan juga dengan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, Pak Eloy ya. Oke, baik, Smart Listeners, Anda bisa berkomentar seperti biasa. 2 line komunikasi sudah kami siapkan. WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa like, comment, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan video-video terbaru yang senantiasa kami upload di kanal YouTube Smart FM. Well, anyway, kita akan bicara tentang leadership and culture transformation. Ini sudah sampai di bagian yang kedua. Nah, kalau di minggu lalu kita bahas tentang kenalan dulu ya Pak Eloy ya, betul ya? Ya. What is organizational culture? Apa itu budaya organisasi? Dan juga mengapa penting? Nah, hari ini adalah bahasan lanjutannya. Tapi nggak ada salahnya juga Pak Eloy untuk menarik data-data yang sempat disampaikan pada Rabu minggu lalu. Berkenan Pak Eloy, review, silakan. So pasti, siap, luar biasa. Terima kasih Mas Daril dan kepada semua smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Mas Daril, kita review dulu ya. Minggu lalu Mas Daril kita sudah mendefinisikan apa itu budaya organisasi. Dan paling sederhananya adalah kalau di level individu kita kenal kebiasaan, habits. Kalau dibawa ke level organisasi, institusi, lembaga pemerintah, disebutnya culture atau budaya. Sama saja. Ya. Nah, jadi bisa didefinisikan budaya organisasi itu cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga. Bisa juga dilihat dari sisi pola pikir atau sikap positif secara kolektif, yaitu sekelompok orang, yaitu para pegawai di sebuah organisasi. Atau bisa juga dipahami dengan sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pemimpin sebuah lembaga, bersama dengan seluruh pegawai karyawan-karyawatinya pada saat mereka berpikir, nggak ada yang lihat kok, nggak ada yang lihat. Nah, jadi itulah yang kemarin kita sudah bahas dan ini sangat penting karena Pak Peter Drucker pernah mengatakan bahwa budaya organisasi memakan habis seluruh strategi yang pernah dibuat. Kalau di level pribadi, maka berarti kebiasaan saya itu memakan habis atau menggagalkan seluruh strategi yang pernah saya buat. Contoh, saya pingin
menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Saya ingin menjadi seorang trainer yang berhasil. Saya ingin menjadi suami yang mencintai istri setia. Wah, tapi kebiasaan saya jajan. Itu bisa menggagalkan semua niat baik saya, Mas Daryl. Oke. Makanya pernah ada kalimat, apa yang ingin kulakukan, bukan itu yang kulakukan. Apa yang tidak ingin kulakukan, malah itu yang kulakukan. Loh kok bisa? Itu ada hubungannya dengan habits, Mas Daryl. Kebiasaan. Yes. Jadi itu yang kita perlu pahami, sehingga minggu lalu kita udah bahas banyak hal ya. Termasuk misalnya dampak atau kerugian dari budaya negatif suatu organisasi. Waduh, luar biasa besar ya. Dan hari ini kita akan bahas itu mengenai turnover karyawan. Ya, penelitian dan berbagai lembaga menjelaskan ketika para pegawai, karyawan, karyawati fully engaged, artinya memberikan yang terbaik dari dirinya pada pekerjaannya, maka perusahaan menjadi lebih produktif. Nah, jadi minggu lalu kita simpulkan bahwa budaya organisasi harus menjadi prioritas utama semua pemilik bisnis, termasuk startup, Mas Daryl. Oke. Dan poin terakhir minggu lalu kita katakan bahwa dalam membangun dan mentransformasi budaya suatu lembaga atau perusahaan itu bukan tanggung jawab satu orang, bukan tanggung jawab satu departemen atau divisi, tapi tanggung jawab semua orang di dalam perusahaan itu. Tentu tapi awalnya dimulai dari pimpinan tertinggi atau pemilik perusahaan, karena yang namanya budaya disebut dengan top down game. Itu adalah dimulai dari pimpinan tertinggi, diteteskan kepada manajer menengah, sampai kemudian seluruh pegawai. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Itu kunci bahasan kita pada minggu lalu. Nah, ini ada keterkaitannya dengan bahasan kita pada hari Rabu ini. Nah, karena hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang how organizational culture drive performance. Nanti kita bahas lebih spesifik di sesi berikutnya. Kami break sesaat, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Pak Eloy, bersabar sebentar ya. Nanti all out, ini insight menarik akan diberikan dari Pak Eloy tentang bagaimanakah sebetulnya culture sejatinya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kabar gembira! Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan saya Daryl Adam dan juga ada Director of Capson Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Nah, ini masih berbicara tentang leadership and culture transformation, sudah masuk ke bagian yang kedua ya, dengan tema How Organizational Culture Drive Performance. Tentunya ini mengacu kepada hasil stalking saya bersama dengan tim tentang aktivitas Pak Eloy Zaluhu di Instagram. Kalau nggak salah itu di tanggal 12 Agustus ya, memberikan satu sesi seminar di Kementerian Hukum dan HAM. Topiknya apa? Kepemimpinan dan juga budaya ya, kalau nggak salah Pak Eloy ya. Ya. Nah, ini yang menjadi sebuah materi bahasan yang
sepertinya tidak hanya tertutup untuk kalangan-kalangan tertentu saja, tapi juga berkenan Pak Eloy membagikan secara menyeluruh terhadap smart listener semuanya di seluruh Indonesia. Nah, Pak Eloy, mungkin kalau kita lihat tentang apa yang pernah Pak Eloy sampaikan di seminar atau di event-event sesi motivasi, tidak hanya di kementerian dan juga di perusahaan lainnya, kan ada satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan besar Pak Eloy. Sebetulnya kalau bicara masalah budaya, bagaimana sih Pak Eloy budaya organisasi itu bisa menentukan kinerja dari perusahaan swasta nasional, baik yang multinasional atau BUMN, dan belum lama ini Pak Eloy juga sharing di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Itu budaya organisasinya itu seperti apa Pak Eloy? Ini keren banget ya, Mas Daryl. Kita harus kembali pada tahap awal dulu ya, bahwa individu berakhlak atau individu yang efektif, individu yang produktif, itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin berakhlak, pemimpin-pemimpin yang efektif atau produktif. Dan kemudian nanti pemimpin-pemimpin yang berakhlak, efektif, produktif ini, itu kan mau dan mampu, harusnya begitu kan ya, menciptakan, membangun budaya organisasi yang berakhlak, efektif, dan produktif. Ya. Sehingga ujungnya adalah kinerja terbaik. Kalau dia itu perusahaan swasta atau multinasional, ya di situ ada angka-angka pencapaian setiap bulan atau setiap tahunnya. Dan tentu saja berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan pelanggannya, dan apalagi kalau kita bicara di ya BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya, itu kan bicara melayani masyarakat Indonesia kan ya, better life for all. Nah, kenapa tadi saya menyebut berakhlak? Karena itulah core values yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh ASN kita sejak bulan Juli 2021 yang lalu. Sehingga seluruh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya itu sekarang tuh dituntut berusaha untuk membangun budaya berdasarkan core values berakhlak itu. Nah, bernya dimulai dari berorientasi pelayanan. A-nya accountable dan seterusnya. Demikian Mas Daryl. Oke. Berarti bisa dikatakan Pak Eloy kalau budaya kerja itu menentukan kinerja dari pegawai atau karyawan? Oh, sangat justru itu yang kemudian menjadi fokus diskusi kita malam ini. Ya. Apalagi ya di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ini ya Mas Daryl. Persaingan semakin menggila, perlambatan ekonomi, tapi kita rasakan ini. Betul. Lebih sempurna lagi dengan generasi Z yang beberapa referensi menyampaikan itu berarti orang-orang yang lahir sejak tahun 1995, ya toh? Artinya sekarang sudah usia 20 tahunan ke atas tuh. Jadi yang termuda usia 9 tahun dan yang tertua itu usia 23 tahunan gitu. Artinya mereka sudah mulai masuk di bursa kerja. Nah, generasi Z, Mas Daryl, itu punya keunikan tersendiri tuh. Karena mereka kan orang-orang yang bisa dikatakan technology savvy atau sangat melek teknologi, dan itu mempengaruhi cara mereka berpikir. Mereka itu berani bertanya kepada owner dari perusahaan, ini perusahaan misinya dan visinya apa? Apa yang menjadi posisi dari perusahaan kita atau board of directors terhadap isu-isu tertentu, misalnya pemanasan global misalnya, atau bagaimana dengan hutan, bagaimana dengan berbagai macam etika berbisnis, dan mereka itu berani bertanya itu. Dan kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mereka dengan mudah akan say goodbye. Sehingga semua ini memaksa pemilik perusahaan, pemimpin organisasi dan lembaga pemerintahan juga untuk mau tidak mau harus berpikir lagi. Gaya kepemimpinan apa yang akan
yang akan dihidupin dan budaya organisasi seperti apa yang akan dijalankan. Oke, nah ini saya dari statementnya Pak Ewe tadi dengan keterlibatan dari generasi Z dan juga generasi milenial yang cerdas atau teknologi savvy tadi kan otomatis berpengaruh ya terhadap kinerjanya. Nah, bagaimana sih Pak Eloy budaya kerja itu bisa menentukan kinerja pegawai atau karyawan? Ini bagus banget. Um, semua pemilik usaha ya, Mas Daryl, para pimpinan pasti pingin banget tuh punya anggota tim yang bukan hanya smart gitu, bukan hanya pintar, tetapi juga punya karakter yang diharapkan. Ya misalnya ya jujur ya kan, ya rajin, ya disiplin, bertanggung jawab gitu kan ya. Dan itu ternyata nggak didapatkan begitu saja kan, Mas Daryl. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya ya hasil dari Employee Engagement Survey yang dilakukan oleh Gallup, dan saya melihat nih dari Nikkei Asia, saya baca itu terlihat sekali ya bahwa masih di bawah harapan gitu. Di bawah 15% loh. Pegawai yang disurvei termasuk di Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, Kambodia, Myanmar, Malaysia itu yang employee engagement-nya itu rata-rata masih di bawah 15%, bahkan banyak yang di bawah 10%. Itu artinya apa sih? Kira-kira 1 dari 10 pegawai yang bangun pagi, lalu merasa terlibat, merasa happy, dan memberikan potensi terbaiknya dalam pekerjaannya. Ya. Itu menurut saya sih realita yang harusnya menggelisahkan semua pemilik bisnis, pemimpin organisasi, dan pemimpin setiap lembaga pemerintah. Artinya secara fisik, orang itu bisa ada di kantor atau bisa ngomong di aplikasi Zoom atau Google Meet, tetapi sebenarnya dia tidak memberikan yang terbaik. Nah, pertanyaannya why? Nah, kemudian kan sejak tahun 2005, saya memberikan training di berbagai organisasi, Mas Daryl. Apa sih yang diharapkan dari training-training seperti itu? Yang diharapkan adalah bahwa pegawai, karyawan, karyawati seluruh tim akan engaged, akan memberikan yang terbaik. Tetapi kemudian saya belajar dari seorang, ini saya sih berguru lah dari beliau ya, Profesor Kostas Markides namanya. Saya juga pernah mention hasil pemikiran beliau beberapa waktu yang lalu di sini, di Radio Smart FM. Beliau ini Professor of Strategy and Entrepreneurship di London Business School. Saya rangkum ya Mas Daryl dan semua listeners sahabat TML apa yang beliau katakan mengenai hal ini. Ini kesimpulannya, bahwa perilaku seorang karyawan, perilaku pegawai tidak berubah dalam jangka panjang hanya karena disuruh atau dinasehati. Termasuk karena mengundang pembicara untuk memberikan training. Enggak berubah dalam jangka waktu yang lama. Ya mungkin berubah sehari 2 hari, tetapi berharap selama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun perubahan itu permanen nggak akan terjadi. Perilaku manusia hanya berubah jika kita menerapkan budaya kerja yang tepat melalui prinsip nilai dan insentif yang sesuai. Ini penting nih. Jadi ada prinsip nilai, tadi saya menyebut berakhlak. Itu prinsip nilai yang dimiliki oleh ASN. Tetapi kemudian juga didukung oleh insentif yang sesuai. Di pembicaraan di series berikutnya, kita akan membahas mengenai core values ini. Dan kenapa kok banyak sekali di perusahaan-perusahaan yang punya core values, tapi ternyata enggak kemudian menjadi budaya. Mereka punya core values di company profile, ada core values di website, bahkan ditempel di tembok-tembok kantor, bahkan bisa ada tuh di yang disebut sebagai roll banner, tapi kok nggak bisa menjadi budaya. Kita juga akan bahas itu di waktu yang akan datang. Kemudian dikatakan oleh Profesor Kostas Markides, ada yang disebut sebagai insentif yang sesuai. This is so important, but saya juga udah siapkan di series berikutnya
Insentif pun termasuk namanya performance evaluations. Mengevaluasi kinerja para pegawai. Itu juga banyak yang sudah ketinggalan zaman, Mas Daryl. Sehingga di seri-seri berikutnya kita akan bahas, tetapi minimal beliau mengatakan begini. Singkatnya, lingkungan organisasi atau budaya yang tepat adalah kunci perubahan perilaku para pegawai di dalam sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga. Kuncinya ada di lingkungan atau budaya organisasi. Berarti bisa dikatakan kalau budaya atau organisasi itu sebetulnya mereka mempunyai strategi ya untuk mempertahankan karyawan yang potensial yang dimiliki oleh organisasi agar bisa loyal ya, atau yang kita kenal dengan retensi ya, Pak Eloy ya, begitu ya? Yes, itu adalah ujungnya. Ya, itu adalah step berikutnya. Jadi setelah kita mendapatkan karyawan atau pegawai yang kita harapkan sesuai dengan karakter dan kompetensi tadi, setelah dia masuk ke dalam perusahaan kita, pertanyaannya adalah apakah dia bertahan? Apakah dia akan loyal? Karena ya kan kalau kita udah membentuk yang namanya mindsetnya bagus, sikapnya bagus, tapi ternyata setahun 2 tahun dia pergi. Nanti kita akan bahas berapa besar kerugiannya karena perusahaan tidak mampu meretain khususnya ya star employee-nya. Kita akan bahas, Mas Daryl. Baik, jadi bagaimana sih sebetulnya budaya organisasi bisa menentukan retensi karyawan nanti? Ini untuk Anda para pemilik bisnis dan juga para pemilik usaha wajib memperhatikan jawaban Pak Eloy setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rev Sales Trainer.
dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan beliau adalah Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA. Ini kita masih bicara tentang how organizational culture drive performance. Nah, kalau kita melihat statement terakhir Pak Eloy sebelum kita break tadi, untuk menentukan pegawai yang loyal itu memang bukan waktu yang sangat cepat. Butuh proses, sehingga itu menjadikan sebagai sebuah bibit atau pupuk yang tetap harus dijaga demi keberlangsungan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Tapi kalau udah dapat yang bagus, udah loyal, tiba-tiba 2 tahun 3 tahun pergi hanya gara-gara mungkin ada penawaran yang gajinya beda-beda tipis gitu loh. Nah, ini kan jadi PR sendiri gitu loh. Sehingga pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana sih sebetulnya organisasi yang erat keterikatannya dengan budaya itu mampu menentukan retensi karyawan. Nah, sebelum itu Pak Eloy, boleh kita ke WhatsApp dulu ya? Siap. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari Ibu Elizabeth. Selamat malam Pak Eloy. Ya. Saya adalah salah seorang pemimpin organisasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan keluarga. Nah, untuk menentukan sebuah loyalitas, sepertinya mudah-mudah dan sulit-sulit. Itu yang saya rasakan. Mudahnya adalah ketika kita menuruti apa yang diinginkan oleh karyawan, semisal cuti, atau mungkin juga fasilitas lain sebagai sebuah hak dan kewajiban kita berikan, mereka pun akan merespon dengan baik. Tetapi sampai kapan batasan kita tuh mau mengikuti apa yang diinginkan karyawan dan berharap agar mereka loyal? Perlukah menerapkan reward and punishment? Dan mana yang paling besar untuk diberikan? Apakah lebih ke reward-nya atau ke punishment-nya? Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Elizabeth, thank you. Inilah alasan kenapa saya tuh bersama dengan tim memutuskan untuk semakin serius dalam bidang leadership and culture transformation ini. Karena sejak tahun 2005 training di berbagai tempat, saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sama, which is so good, yes. Hanya ternyata kita perlu untuk memahami bahwa loyalitas pegawai ternyata bukan tentang kita memberikan apa yang mereka mau terus-menerus. Dan bahkan sudah bukan lagi mengenai reward and punishment. Gallup melakukan research lagi nih, dan beliau menemukan khususnya Gen Y dan Gen Z gitu ya. Apa yang mereka cari di tempat kerja justru adalah purpose. Itu yang paling pertama. Jadi tujuan perusahaan ini apa? Dan menariknya Mas Daryl, ada perusahaan-perusahaan keluarga yang kami bantu dan bahkan sudah usia 20 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun. Dan sekarang kalau ditanya misi perusahaannya apa? Visi perusahaannya apa? Core values-nya apa? Itu masih banyak yang nggak jelas. Sekitar 3 bulan yang lalu kami membantu sebuah perusahaan keluarga yang usianya sudah di atas 30 tahun, dan baru pertama kali itulah kami membantu perusahaan ini untuk membentuk namanya core values. Yang menarik juga, setelah dibuat core values-nya, saya mengajak pimpinan pemilik perusahaan untuk mensosialisasikan core values itu, dan sudah 3 bulan masih mikir-mikir. Karena budaya itu dibangun, fondasinya adalah core values, Mas Daryl. Nilai inti. Nah, kenapa? Karena begini Bu Elizabeth, katakanlah di sebuah perusahaan ada 100 orang. Masing-masing orang itu punya kebiasaan pribadi, kebiasaan masing-masing. Kan tadi saya bilang, di level pribadi namanya adalah habits, kebiasaan. Apakah dia disiplin, apakah dia jujur, apakah dia menghargai orang lain apapun suku, agama, dan tipe kepribadiannya. Itu kan dari mana datangnya habits atau kebiasaan pribadi ini?
dari informasi dan referensi sejak dia masih kecil. Oke. Sehingga antara karyawan nomor 1 dengan karyawan nomor 50 bisa beda banget kan kebiasaannya. Loh kok bisa beda banget Om Eloy? Ya karena informasi referensi yang diterima sejak mereka kecil kan berbeda. Lingkungan keluarganya beda, pola asuhnya beda, buku yang dibaca beda, film yang ditonton beda, sekolahnya di mana beda. Semua itu membentuk kebiasaan seseorang. Lalu bergabunglah dengan perusahaan keluarga, katakanlah PT XYZ. Berarti di dalam perusahaan PT XYZ ada 100 orang karyawan, ada 100 kebiasaan. Jelas kenapa Pak Peter Drucker mengatakan yang namanya culture, it's strategy for breakfast. Ibu Elizabeth bersama dengan seluruh pimpinan di awal tahun atau di pertengahan tahun, meeting selama 3 hari, membuat yang namanya, ini loh, strategi terbaru kita untuk perusahaan kita. Untuk beradaptasi di tengah-tengah COVID, perlambatan ekonomi, inflasi, dan seterusnya. Lalu disampaikanlah kepada para manajer. Ternyata nggak jalan, Pak. Kenapa nggak jalan? Karena orang-orang yang menerima strategi tadi nggak siap. Kebiasaannya nggak siap. Bahkan ketika Ibu Elizabeth mengatakan, kita tuh harus disiplin loh. Yang namanya disiplin, definisi disiplin buat si karyawan A dengan disiplin karyawan nomor 10 itu beda. Makanya nanti dalam perjalanan ketika kita membahas mengenai how to-nya. Nah, how to-nya itu ada drive namanya. Tapi salah satunya adalah kita mesti mendefinisikan yang namanya disiplin itu definisinya apa untuk perusahaan XYZ. Ketika kami membantu perusahaan yang lain, sama core values-nya disiplin. Tapi definisinya, jadi core values-nya sama, disiplinnya bisa berbeda. Nanti di bawah disiplin muncul lagi namanya adalah perilaku. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak pemilik dan pemimpin perusahaan, aduh gue gak mau pusing deh. Yang penting cuan aja. Iya. So, Ibu mohon bersabar. Kita akan bahas ini satu persatu. Jadi hasil-hasil research yang ada sih justru bukan memberikan apa yang diinginkan oleh karyawan terus-menerus yang menjadi kunci loyalitas mereka. Dan bukan juga dengan reward and punishment. Kita akan bahas lebih jauh nanti Mas Daryl. Oke, baik. Kita singgung sedikit Pak Eloy tentang tadi ya, apakah budaya organisasi itu menentukan retensi karyawan dan bagaimana jika memang iya jawabannya. Alright. Saya akan sampaikan dulu ya hasil research dari orang bernama Julie Sillard. Beliau ini President of TU Mentor ya, TU Mentor. Yang beliau katakan turnover karyawan, keluar masuknya karyawan dalam sebuah perusahaan itu hal biasa. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang keluar, siapa yang masuk? Kalau kita selalu menggunakan tuh ada pemikiran tentang kemauan dan kemampuan. Kalau yang masuk ke dalam perusahaan kita, level kemauan dan kemampuannya tinggi. Let's say kita menggunakan skala 1 sampai 10. Kemauan kerjanya, kemauan belajarnya level 7 dan 8. Kemudian mengikuti nanti level kemampuannya di level 7 dan 8. Oh, itu kita party Mas Daryl. Kenapa? Yang masuknya orang hebat. Yang keluarnya kemauannya level 3, salary terlambat, dikasih pekerjaan, ya deadline-nya selalu ya terlambat juga. Jadi kemauannya 3, kemampuannya 3. Waktu orang-orang ini keluar enggak apa-apa. Yang jadi problem adalah yang masuk itu loh. Yang masuknya kemauan dan kemampuannya level 3, 4, 5 merah. Yang pergi, waduh Mas Daryl, yang pergi itu star, bintang. Dan perginya ke kompetitor pula. Aduh. Ya. So, akhirnya
Julie Shiller menemukan kerugian turnover karyawan yang tinggi, khususnya star yang pergi, itu adalah 16% sampai 213% dari gaji pegawai tersebut. Artinya, kalau pegawai itu katakanlah UMR deh, UMP katakanlah udah 5 juta deh ya per bulan, maka kalikan 213% dari 5 juta, itulah kerugian perusahaan. Loh, kok bisa? Karena untuk mendapatkan karyawan dengan pengalaman seperti dia, pengetahuan seperti dia, kemauan seperti dia di industri itu, Mas, dari nggak gampang. Nggak gampang. Jadi ini penting untuk dipikirkan. Karena sekarang ya, untuk attracting talent, untuk mengajak orang bergabung dengan kita, itu aja udah susah. Kalau dia udah masuk, pertanyaannya adalah segampang dan sesusah apa dia untuk pergi. Ini yang berperan adalah organizational culture, bukan yang lain. Karena bahkan survei demi survei membuktikan orang-orang pergi meninggalkan perusahaannya, alasan utamanya bukan gaji. Betul, gaji memainkan peranan penting, tapi bukan yang utama. Ternyata yang utama itu apa? Karena salah satunya karena mereka merasa tidak cocok dengan atasan langsungnya. Oke, kita break dulu, Pak. Nanti kita sambung lagi ya. Ini sekaligus mematahkan mitos yang beredar. Sekarang kan banyak perusahaan yang merasa loh, karyawan dong yang butuh perusahaan, butuh uang kan, butuh gaji kan, butuh kerjaan kan, tapi nggak juga. Ketika the star employee-nya sudah hilang, wah siap-siap nih, akan ada banyak goncangan-goncangan. Jadi sehingga kompetitor akan merasa dia unggul 1 poin jika si star employee pindah ke kompetitornya. Oke, bagaimanakah keterkaitan ini dengan budaya yang jadi bahasan kita? Nanti kita fokuskan di sesi terakhir. Pak Eloy, sabar ya. Ya. Dulu silakan, mau santai dulu silakan. Kami kembali setelah tidak iklan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya dan Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan hari ini kita masih bicara tentang budaya organisasi ya. Wah, ini cukup nggak nih untuk hari ini kita habiskan tema yang kedua ini Pak Eloy ya. Karena kita bicara tentang spesifik mengenai how organizational culture drive performance. Berarti sebenarnya harus ada simbiosis mutualis antara organisasi, pemilik perusahaan secara pribadi, dan juga bagaimana mereka memaintain dari people-nya atau SDM-nya. Nah, ini tantangan berat di zaman sekarang. Apalagi tadi Pak Eloy mengatakan bahwa di zaman sekarang Gen Z ini udah mulai memainkan perannya. Mereka yang mungkin tahu banyak hal sehingga agak sedikit berbenturan. Nah, Pak Eloy, ini nggak fair Pak Eloy kalau kita tidak membahas dari sisi pelanggan juga. Nah, kan setiap perusahaan itu pasti menghasilkan sebuah produk atau jasa, dan di sana pasti ada pelanggan. Nah, kira-kira bagaimana Pak Eloy, budaya organisasi ini bisa menentukan pengalaman dan juga otomatis mempengaruhi loyalitas dari pelanggan. Kita lihat dari sisi lainnya deh, dari budaya organisasi. Silakan Pak Eloy.
Thank you Mas Daryl. Jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, artinya pembahasan kita malam hari ini menjawab pertanyaan bagaimana sih budaya organisasi menentukan kinerja sebuah perusahaan. Ya. Entah itu startup, family business, swasta nasional, multinasional, dan termasuk juga kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah. Now, kalau kita tanya, sebenarnya uang itu datangnya dari mana sih bagi suatu perusahaan? Datangnya dari customer. Tentu customer ada dua. Ada internal customer, ada external customer. Yang kita bicarakan adalah external customer, berarti yang belanja di tempat kita. Kita bisa bayar listrik, kita bisa bayar gaji, kita bisa ada budget untuk research and development, kita bisa beli mesin-mesin baru, kita bisa expanding ke luar kota, ke luar negeri, karena ada uang. Uangnya dari mana? Dari customer yang belanja di tempat kita. Ya. Ada seorang guru saya, namanya Fred Held. Beliau ini dari Bain Company dan menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal, judulnya Winning on Purpose. Artinya apa? Memenangkan pasar berdasarkan tujuan perusahaannya. Nah, banyak perusahaan, Mas Daryl, didirikan dan tujuan dari pendirinya adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kita nanti akan melihat ada contoh bahwa ternyata tujuan untuk mendapatkan uang kekayaan sebanyak-banyaknya tidak bertahan dalam waktu lama. Kenapa? Karena seseorang ketika dia ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dia akan tergoda untuk menghalalkan berbagai cara dan menghalalkan termasuk mengurangi kesejahteraan dari pelanggannya. Jadi harusnya the primary purpose of a business should be to enrich the lives of its customers. Dalam bahasa Indonesianya, harusnya tujuan utama dari sebuah bisnis adalah mensejahterakan, menolong, memuaskan customernya. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi kalau karyawan, pegawai, tim pekerja yang ada di perusahaan itu tidak terpuaskan dulu, Mas Daryl. Nah, pertanyaannya, kenapa kepuasan dan loyalitas customer penting? Karena when customers feel, ketika customer merasa puas, merasa senang dengan pelayanan karyawan, pegawai di perusahaan itu, they will bring their friends. Mereka akan mengajak teman-temannya. Atau minimal mereka akan repeat order. Akan belanja lagi. So, itulah sebab kenapa semakin yakin saya bahwa mentransformasi kepemimpinan di sebuah perusahaan, dan itu berarti mentransformasi budaya, adalah competitive advantage, adalah keunggulan dan prioritas perusahaan saat ini. Mas Daryl, ada sebuah kalimat yang menarik nih Mas Daryl, bahwa those with a good attitude always provide great service. Artinya, orang-orang yang memiliki sikap, berarti pegawai, anggota tim, karyawan, karyawati, yang punya pola pikir, yang punya sikap positif dalam bekerja, selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, kepada konsumennya. Pertanyaannya, kembali kepada karyawan-karyawati. Gimana ya supaya bisa mendapatkan pegawai yang punya pola pikir dan mindset yang positif itu? Ya tadi lingkungan kerja seperti dikatakan oleh Kostas Markides, nggak ada pegawai yang mau punya pola pikir dan sikap kerja yang baik karena disuruh-suruh dan dinasehatin, bahkan bukan. Itu bisa didapatkan karena ada
lingkungan organisasi yang baik. Nanti lingkungan organisasi yang baik, pegawai yang sudah masuk, bertumbuh loh, berkembang, kok mindsetnya berubah ya, pola pikirnya kok jadi rajin ya, kok jadi jujur ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal, individu yang jujur, yang efektif, yang produktif, kemudian ketika dia dipromosikan menjadi supervisors, menjadi manager, menjadi leader, kok dia jadi bagus ya? Orang-orang yang bagus ini, loh, kok budayanya jadi bagus ya? Termasuk apa? Termasuk service kepada customer-nya jadi bagus. Demikian Mas Daryl. Baik, ini waktu kita nggak cukup banyak Pak Eloy, jadi cukuplah ya 2 menit untuk kita ambil konklusinya dari segmen yang kedua, pembahasan tentang organizational culture ini. Silakan Pak Eloy. Yakin nggak ada pertanyaan lagi Mas Daryl? Luar biasa. Statement aja, komentar aja. Oke, bacain komentarnya. Oke, komentar aja. Boleh. Ini dari 1813 221 132 sekian. Gimana Mas Daryl? Statement yang sangat luar biasa diberikan oleh Pak Eloy Zaluhu. Ini menyemangati saya untuk berorganisasi dan semoga tim kami juga mendengarkan. Oke. Terus dari Irwan di Jakarta. Menyimak dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Pak Eloy tentang kombinasi yang akurat antara pemilik perusahaan dan juga karyawan sehingga menghasilkan outcome yang sangat luar biasa, yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian Pak Monang menanyakan di save di YouTube kan Mas? Ya, kami jawab langsung iya gitu. Komentar positif Pak Eloy. Iya. Silakan kita ambil konklusinya. Thank you. Jadi, small listeners dan sahabat TML, kita sudah sampai di part yang kedua. Dan mohon doanya ya, karena ini sebenarnya bagian dari materi buku saya yang terbaru, yang masih dalam proses untuk diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Dan ya judulnya ya ini, Leadership and Culture Transformation, di mana saya memotret bagaimana core values berakhlak di lingkungan ASN, aparatur sipil negara, kemudian core values akhlak di BUMN, dan beberapa perusahaan swasta nasional dan multinasional itu dibangun, berhasilkah mereka? Apa yang harus dilakukan? Dan hari ini kita baru saja membicarakan mengenai bagaimana sih budaya perusahaan menentukan kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau kita bicara kinerja, ya minimal kita bicara mengenai angka. Berarti keuntungan, profitabilitas dari perusahaan itu. Maka sebagai penutup, kinerja perusahaan itu datangnya dari customer yang puas dan loyal kan. Kita nggak dapat uang kalau mereka nggak puas dan mereka nggak loyal. Dari mana datangnya customer yang puas dan loyal dan mau memviralkan kita ke teman-teman mereka? Datangnya dari karyawan-karyawati, anggota tim, pegawai, supervisor, manager, leader yang puas dan loyal terhadap produk, merek, perusahaan, jasa, servis yang ada di perusahaan tersebut. Dari mana datangnya orang-orang ini? Dari individu-individu yang memang produktif, yang memang efektif, mencintai pekerjaannya, bangun pagi, engage, mau memberikan yang terbaik. Dari mana datangnya orang-orang ini? Budaya dan culture. Itulah sebab Edgar Schein mengatakan bahwa tugas utama semua pemilik dan pemimpin perusahaan atau organisasi adalah membangun dan mempertahankan budaya yang baik. Bukan strategi dulu. Strategi nomor 2 yang paling penting justru adalah membangun dan mempertahankan lingkungan organisasi yang baik, karena hanya lingkungan organisasi yang baik yang akan mengubah perilaku sumber daya manusia di perusahaan dan lembaga manapun. Demikian Mas Daryl. Wow, ini akhir perbincangan kita kalau bicara tentang how organizational culture drive performance ya. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang tertinggal mendengarkan secara utuh, Anda bisa coba klik link YouTube Spark FM dan Anda bisa mendapatkan video-video banyak sekali inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Pak Eloy Zaluhu dan juga program-program yang lainnya. Kita ketemu lagi pekan depan Pak Eloy ya. Yes, Adam. Saya Eloy Zaluhu, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Dan Sampai jumpa. Terima kasih.
Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluku, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.